Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua sehat terus dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar prakib. Pelajaran prakib itu kepanjangannya adalah praktek ibadah. Nah, di sini Ibu akan memakai buku Bina Fikih ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Itu covernya. Penerbitnya Erlangga. Bagi yang sudah ada boleh sambil dibuka bukunya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar? Oke ya, kita lihat nih standar kompetensi dan standar isi. Ini Ibu pakai yang ini ya, walaupun 2020 ini bagus Masnya ya, untuk kita pelajari standar isi 2008. Nah, standar kompetensi untuk semester 1 boleh dilihat mengenal sholat sunnah rawatib. Nih, kita hari ini akan belajar tentang sholat sunnah rawatib, kompetensi dasar. Jadi siswa mudah-mudahan bisa menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib dan mempraktikkan tata cara sholat rawatib ya. Oke, sholat sunnah rawatib. Kemarin kelas 2 kita sudah belajar tentang sholat fardu atau sholat wajib. Nah, sekarang kita akan mempelajari rawatib. Apa sih itu sholat sunnah rawatib? Oke ya, matiin dulu nak ya ini, sambil dilihat ini aja. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maksudnya apa? Sholat sunnah rawatib bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu yang mengiringi ya. Kalau seandainya kita sebelum waktu zuhur, nah sebelum mengerjakan sholat zuhur ada sholat sunnah rawatibnya. Kalau sebelum dia dinamakan qobliyah, kalau sebelum sholat fardu ya. Kalau sesudah namanya ba'diyah. Nah, cara mengingatnya, bahasa Arabnya sebelum apa? Iya, pinter. Bahasa Arabnya adalah qoblun. Jadi qoblun itu sebelum. Berarti kalau sunnah qobliyah itu sholat dilakukan sebelum sholat fardu. Terus yang sholat rawatib yang ini, nama yang berikutnya adalah ba'diyah. Ya, sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, cara mengingatnya ba'da itu artinya sesudah. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah sesudah sholat fardu ya. Oke, kenapa sih Bu repot-repot mau sholat terus sudah sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah? Nah, anak-anak, inilah istimewanya bagi seorang mukmin dan muslim. Kalau sholat itu pembeda bagi orang muslim dan non muslim. Kalau kalian mengaku orang muslim, jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, mau meningkatkan keimanan kita tambahi sholatnya. Sudah ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sholat sunnah. Nih, sholat sunnah rawatib. Manfaatnya bagus sekali ya. Oke, kita pelajari dulu waktu dan bilangannya. Nih, waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu ketika mau masuk sholat fardu ya, ketika masuk. Nah, ketika azan, sudah azan Allahu Akbar. Nah, setelah azan itu kita mengerjakan sholat ya, sholat misalnya sholat subuh. Sebelum subuh itu ada sholat sunnah rawatib.
yaitu 2 rakaat sebelum subuh atau disebut sholat fajar. Itu manfaatnya luar biasa sekali ya, dunia melebihi dunia dan seisinya kalau kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ya, atau sholat fajar. Kemudian ini sholat rawatib, ada sebutannya di sini ya, sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu artinya sangat penting. Nah, artinya kalau sangat penting, kita seorang muslim, apalagi kita mengaku orang beriman, seharusnya kita ini pahala ini ya, jadi ladang pahala yang tidak memerlukan biaya, cuman memerlukan air wudhu, air ya. Kalau di sini alhamdulillah di kota gratis, kita memakainya, ada air ledeng yang dibayar per bulan ya, mengalir terus alhamdulillah. Terus ini tinggal pasang sejadah, pakai mukena, sholat deh 2 rakaat. Dan faedahnya itu ya, masya Allah ya nak ya, jadi sangat luar biasa. Nanti kita pelajari faedah-faedahnya ini sholat sunnah rawatib. Nah, kita ketahui dulu di sini ada yang muakkad itu apa saja Bu, yang wajib, yang bukan wajib, yang sangat penting ya, sangat penting sunnah. Ada 10 rakaat. Nih, 2 rakaat sebelum subuh, Bu besar ya nak ya. Nih, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kalau anak-anak kemarin waktu kelas 2 biasa sholat maghrib saja. Sekarang kelas 3 tambahkan dengan sesudah sholat maghrib, sudah berdoa, tambahkan lagi, tambah sholat sunnah 2 rakaat nak ya, gitu. Kemudian biasanya sholat subuh, cuma sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat subuh sholat dulu 2 rakaat, sholat yang ringan ya, pakai yang disunahkan. Kalau rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Yang kedua Qul huwallahu ahad ya, surat Al-Ikhlas yang rakaat kedua. Oke, kemudian jadi jumlah bilangan rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkad sebanyak 10 rakaat. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sambil kita baca nak ya bareng-bareng, ikuti Ibu. An Abdillah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'da zuhri wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla subahi, rawahul Bukhari. Jadi dari Abdullah bin Umar berkata, saya ingat hafal benar dari Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Nah, adapun sholat ghairu muakkad artinya, ghairu muakkad tadi ini artinya ya, nah kurang penting. Walaupun kurang penting ya, ini nak ya, jangan diremehkan juga, berpahala kalau kita mengerjakannya, besar pahalanya nak ya. Ini yang kurang penting, maksudnya kita dahulukan dulu yang muakkad. Kalau ada waktu luang kita tambahkan dengan ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad itu apa saja Bu? Ini ya nak ya, 1, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur dilakukan setelah sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, jadi sebelum sholat zuhur kita kalau bisa 4 rakaat jadinya ya nak ya, sholat sunnahnya 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad, itu sebelum zuhur. Kemudian yang apalagi yang ghairu muakkad, yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Nih sholat asar ya, sudah azan asar, kita latihan sholat 4 rakaat ya, 2 salam, tambah lagi 2 salam, jadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, sebelum sholat maghrib itulah kenapa dikatakan ghairu muakkad, yang kurang penting, karena ini sebelum maghrib kan waktunya sangat mepet ya, jadi kalau seandainya ada waktu baru dikerjakan sekali-sekali gitu.
Kemudian kita memasuki melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapat pahala, ya. Orang yang meninggalkan, kalau kita tidak mengerjakan berdosa enggak, Bu? Tidak, ya nak ya, karena itu hukumnya sunnah. Cuman kita rugi, ya. Mau jadi orang beruntung atau rugi? Nah, kalau mau jadi orang beruntung, tambahkan sholat, ya, sholat sunnah rawatib, biar kita panen pahala dan nabung ini amal dari kecil. Kita biasakan melaksanakan sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat fardu, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu selalu jangan ditanya tentang sholatnya, ya, sangat ini, walaupun beliau diampuni segala dosanya, beliau sangat menjaga sholat, ya, dan orang sangat bersyukur. Nah, bagaimana bacaan sholat? Sholatnya kayak biasa seperti sholat wajib. Niatnya kalau mau dilafazkan begini bunyinya, ya, lafaznya sebelum kita melakukan takbir itu. Boleh diikuti Ibu, ya, sambil dilihat. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu, ya, dihafalkan nak, ya. Sampai di situ saja. Nanti ini dalam hati aja, aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah. Kemudian lafaz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur, yaitu kita baca bareng-bareng. Usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, kayak gitu, nah, ya. Terus artinya dalam hati aja, artinya aku niat sholat sunnah sudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sama seperti kita melaksanakan sholat fardu. Oke, lalu kayak gitu, nah, ya, cuman niatnya saja yang beda. Kemudian keutamaan sholat sunnah rawatib, nih yang mau kita bahas dari awal tadi. Banyak sekali keutamaan sholat sunnah rawatib. Orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan beberapa kelebihan atau keutamaan. Kelebihan atau keutamaan sholat sunnah rawatib antara lain saja, nah, yang kita pelajari ada 2. Orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan terhindar dari api neraka. Masya Allah, ya, nah, ya, subhanallah. Kita membayangkan masuk got saja, mau tidak mau masuk got? Nah, mau masuk karet, ya, nggak mau kan? Apalagi membayangkan masuk api neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini ada solusinya. Jadi orang yang biasa melaksanakan sholat, kata Rasul, akan terhindar dari api neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Ummi Habibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Rawahu Tirmizi. Tuh hadisnya, ya, dari Rasulullah SAW. Artinya dari Ummu Habibah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Subhanallah, nah, ya. Jadi sekali-sekali kita paksakan diri kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad itu kita kerjakan, ya, sebelum zuhur. Kemudian sesudah zuhur kita tambah 4 rakaat sesudahnya. Ini sekali-sekali kita latihan, nah, ya. Insyaallah Ibu juga akan mencoba dan doakan semoga kita sama-sama istiqomah mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, nah, ya. Jadi siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum
zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, keutamaan sholat sunnah rawatib yaitu orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Ini rahmat itu luas ya, bukan rezeki bukan berupa uang atau bukan berupa harta benda, tapi rahmat mencakup semuanya. Jadi mencakup kebahagiaan dunia akhirat, ini rahmat dari Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Masya Allah, yang kita pelajari ghairu muakkad itu, ini ghairu aja ya, yang kurang penting ya arti ghairu itu. Pahalanya saja dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi yang muakkadnya yang kita kerjakan, apalagi sholat fardunya ya. Sholat fardu itu wajib ya dikerjakan. Kita tambah sholat sunnah ini yang manfaatnya luar biasa. Oke, jadi anak-anak, Ibu harapkan kita biasakanlah untuk, ini refleksi ya bacanya, biasakanlah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Rajin sholat sunnah rawatib akan melatih kita sabar, menghargai waktu dan disiplin. Ini pendidikan dari Rasulullah ya, kita tidak usah lagi melihat contoh ini, tidak usah pusing-pusing mencari contoh orang yang sukses yang mana. Kita lihat Rasulullah SAW yang sudah jelas ya, suri teladan kita dengan rajin sholat tepat waktu ya. Abdulu zikri sholatul liwaktiha, sebaik-baik zikir sholat tepat waktu. Jadi rajin-rajin sholat, tambahkan sholat sunnah. Mulai hari ini insya Allah kita bertekad ya sama-sama. Kemarin saya kelas 1 dan 2 sudah alhamdulillah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha. Alhamdulillah sekarang kelas 3 karena sudah naik kelas, kita tambahkan juga, naikkan keimanan kita. Kita tambah dengan sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib tadi kita kerjakan. Mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan sholat ya. Nih. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat fardu, sholat sunnah rawatib, dan menjadi anak yang soleh soleha, menjadi suri tauladan bagi di lingkungan kita sekitar ya. Nah, jadi anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.